Assalamualaikum Pak Irfan. Bagaimana Waalaikumsalam, Pak. bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Pak, baik. Kalau Bapak gimana? Alhamdulillah sehat. Ya, baik Pak Irfan, hari ini Pak Irfan akan melakukan proses coaching terhadap koci. Sebelum Mhm. coaching dimulai, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang rubrik penilaian. Yang akan saya nilai pada saat terjadinya proses coaching nanti, saya akan mendiskusikan rubrik penilaiannya di mana nanti yang akan saya nilai yaitu apakah proses coaching yang dilakukan oleh Bapak sesuai dengan alur tirta. Di mana alur tirta, Pak Irfan harus dapat memberikan pertanyaan yang berbobot pada koci. Bagaimana nanti respon koci terhadap pertanyaan yang Pak Irfan ajukan. Kemudian nanti Pak Irfan juga harus ingat bahwa dalam coaching harus ada prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi koci. Nah, sebelum proses coaching terjadi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terhadap Pak Irfan. Yang pertama, kompetensi yang bagaimana yang Bapak ingin kembangkan nanti dalam proses coaching. Silakan Pak. Kal kalau untuk nanti, Pak, saya akan mendengarkan secara aktif, Pak, melakukan pressure atau kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti, Pak. Seperti itu. Iya, baik Pak Irfan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, Pak Irfan, bagian kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Untuk pertanyaan sih lebih ke ini, Pak, lebih si coach itu bisa menemukan hasil dari jawaban dia atau bisa menemukan solusi untuk dia sendiri. Itu, Pak. Itu tujuan saya, Pak. Nah, oke, baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu indikator, ya. Indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan dalam proses coaching kali ini seperti apa, Pak? Saya akan berusaha, Pak, untuk membantu terhadap si coach ini, menuntun si coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga dia bisa mendapatkan solusi gitu atas permasalahan dia sendiri gitu, Pak. Ya, baik, Bapak. Saya rasa cukup untuk pertanyaan pra supervisinya. Nanti setelah coaching akan ada pertanyaan selanjutnya. Baik, silahkan Pak Irfan dilanjutkan untuk melakukan proses coachingnya. Oh iya, ya siap Pak, terima kasih. Ya, Eh, Assalamualaikum Pak Irfan, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Ibu, baik saya Bu. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, tapi saya lagi kurang baik sih sebenarnya Pak, masih kepikiran. Ada sedikit permasalahan sih Pak di perwalian saya, tapi meskipun sedikit juga tetap aja kepikiran ya Pak. Pak, apakah saya boleh curhat Pak? Oh iya silakan dong Bu. Silakan Ibu mau curhat apa nih? Kayaknya masalahnya begitu rumit gitu. Ya Pak, rumit banget. Jadi begini Pak, saya itu pengen curhat sama Bapak. Semoga nantinya menemukan jalannya ya Pak ya. Setelah daripada saya harus memendam sendiri gitu ya Pak ya. Jadi gini Ngebatin. Pak, ya ngebatin nantinya. Jadi gini, tadi saya itu Pak di perwalian tuh ada anak yang Hmm. jarang masuk Pak. Yang pertama sebenarnya anak ini kasusnya itu banyak Pak. Ada 3 kasus. Yang pertama anak itu merokok di toilet. Terus yang kedua, anak itu selalu tidak ada di kelas pada jam 12 siang, Pak. Jadi si tasnya itu ada, anaknya itu nggak ada. Ternyata saya telusuri itu anaknya malah diem di kantin, Pak. Nah, Hmm. udah diem di kantin, jadi kan banyak guru-guru ya yang bilang, ini anaknya kemana? Gitu, tasnya ada. Tapi anaknya ini tidak memperdulikan, Pak. Mau tasnya dibawa, nggak mempedulikan. Malah kan setiap hari Jumat itu nantinya akan masuk hari Senin sampai tasnya itu nginep berhari-hari di sekolah atau Hmm. suka saya simpan sih Pak ya si tasnya ya. Nah, yang ketiga itu anak itu pernah bolos Pak janjian dengan temannya karena ada anak yang takut mapel geografi.
Jadi anaknya itu berangkat dari rumah, janjian di jalan dan bolos langsung ke gunung Seret, Pak. Diem di situ di gunung coba. Nanti turun pas pulang sekolah, anaknya itu turun. Terus seminggu ini anaknya itu nggak pernah ada seminggu. Ternyata pas saya home visit ke rumah orang tuanya, dan saya pikir itu baik-baik aja karena kenapa? Karena anak itu selalu komunikasi orang tuanya kan ada grup orang tua sakit, saya pikir itu orang tuanya, ternyata dia membawa HP orang tuanya itu. Izin ke saya, ya setelah saya datangin ke rumahnya kaget orang tuanya. Saya pikir anak saya datang Bu, ada ke sekolah Hmm. dan setiap pagi juga pakai seragam dan pulang pun memakai seragam gitu ya. Saya pikir ada terus, enggak Bu, tidak ada. Makanya saya nanya, "Ibu, nah di grup orang tua ini siapa yang nge-WA Ibu?" Nah, yang nge-WA saya siapa? Itu bukan saya, Bu. Ternyata anak itu langsung menghapusnya gitu. Menghapus pesan orang tuanya yang izin ke saya. Lalu saya pernah dalam 3 hari itu ya, karena tidak ada kabar terus orang tuanya meminta izin lagi, saya japri langsung. Ibu, anaknya ini kemana? Sakit apa? Katanya bengkak gondokeun, gondongeun katanya. Ternyata itu bukan ibunya yang menjawab, bukan. Tapi anaknya yang menjawab gitu, makanya kaget. Untungnya pas saya ke sana juga ada orang tuanya sih, Pak. Kedua orang tuanya ada semua di rumah. Karena orang tuanya memang untuk pekerjaannya di kecamatan gitu. Untuk ekonomi dan sebagainya itu anak tidak masalah, semua Hmm. difasilitasi untuk bekalnya, untuk datang ke sekolah memakai kendaraan sendiri juga semua difasilitasi gitu loh Pak. Oh, luar biasa sekali ya Bu untuk permasalahan yang Ibu hadapi ini ya. Jadi anak tersebut memang mempunyai sebuah kenakalan ya, melakukan sebuah kenakalan. Dan Ibu datang ke saya nih curhat, tujuan yang Ibu harapkan itu apa gitu atas pertemuan kita sekarang nih. Baik Pak Irfan, tujuan saya untuk bisa berbincang dengan Pak Irfan ini, saya ingin menemukan sebuah penyelesaian untuk anak saya, Pak. Semoga anak ini bisa ada perubahan dan bisa masuk lagi gitu, Pak, yang tadinya Hmm. jarang gitu, jadi sering masuk gitu, Pak. Oh, jadi supaya anak ini rajin masuk lagi ya Bu. Sebelumnya Ibu sudah melakukan strategi untuk Baik, pendekatannya? baik, Pak. Saya sebetulnya sudah melakukan strategi untuk permasalahan ini. Saya sudah melibatkan orang tua. Dari kasus pertama saja saya sudah memanggil orang tua dan melibatkan guru BK. Nah, di sana saya dengan guru BK juga ada sebuah surat pernyataan gitu ya bahwa anak itu berubah dengan menulis memakai materai. Nah, Hmm, ya. setelah tindak lanjut itu, anak sebetulnya ada perubahan, udah masuk lagi gitu ya. Tetapi nantinya muncul dengan kasus yang berbeda gitu, seperti itu terus, Pak. Jadi sayanya gimana ya, Pak ya? Oh, kasusnya itu berarti kan dia mengulangi kasus dengan kasus yang berbeda lagi ya Bu ya. Ya, untuk yang dia lakukan itu Bu, apakah dia melakukannya secara sendiri atau memang dengan teman-temannya? Baik, Pak, setelah saya selidikin, ternyata anak ini melakukan tindakannya sendiri sih, Pak. Tidak tidak melibatkan teman-temannya gitu. Dan saya pikir teman-temannya itu baik-baik aja, Pak. Dan teman-temannya yang eee, yang sering gitu ya, Hmm. ke mana-mana sama dia gitu. Dia rajin seolah cuma anak saya yang satu ini yang luar biasa gitu, Pak. Berarti dia melakukan kenakalannya itu sendiri ya, tidak Iya, atas dasar teman-temannya. Kalau iya. teman-teman bergaulnya yang di luar Bu, apakah ada ada pergaulan dengan teman yang di luarnya nakalnya itu ketika bolos dia? Nah, Bapak, kalau sebetulnya saya pernah memanggil anak itu, curhat dengan anak itu Hmm. sebenarnya tidak nyaman katanya di kelas, Pak. Jadi anak ini nyaman di luar, karena teman-temannya itu bukan sekolah di sini, tapi sekolah di luar. Jadi anak bolos itu ada temennya gitu, tapi bukan temen yang di sini.
ada teman yang di luarnya gitu. Memang di kampungnya itu rata-rata sekolahnya berbeda gitu. Oh, jadi ada ini ya pergaulan di luar juga ada termasuk. Terus Ibu, untuk hambatan yang Ibu hadapi nih ketika menghadapi anak itu dan melakukan pendekatan, hambatan apa yang membuat Ibu susah gitu untuk membuat si anak ini menjadi lebih baik? Mungkin dari hambatannya karakternya itu ya, Pak, ya, karena, sebetulnya setelah saya telusuri itu anak ini pernah menunda sekolah 1 tahun. Awalnya itu Iya, iya. anak itu, sekolah, terus karena pengen sekolah di sini, terus Iya, karena iya. waktu itu nggak belum lulus gitu ya, nggak lolos gitu di sini, akhirnya rela untuk menunda 1 tahun. Mungkin gitu ya, ada kenyamanan kenyamanan karena, tidak sekolah yang 1 tahun itu, terus harus membangun semangat buat sekolah lagi, belajar lagi, kan kayaknya sulit gitu, anak teh udah nyaman di rumah aja gitu kayaknya. Oh, iya, iya, iya. Ibu sudah melakukan observasi ke teman-teman yang sekelasnya gitu tentang dia ini? Sudah, Pak, saya sudah menanyakan ke teman-temannya di kelas itu sebetulnya tidak ada masalah, saya juga pernah bertanya kepada teman yang sebangkunya, katanya sebenarnya dengan temannya itu baik-baik aja, makanya teman-temannya yang alhamdulillah itu nggak pernah terbawa gitu sama dia Hmm. gitu. Nah itu bolos lah, itu yang loncat pagar itu nggak pernah terbawa, dengan sendirinya aja. Oh, jadi dia melakukannya dengan sendirinya dan dengan teman-teman di kelasnya pun tidak ada permasalahan apa-apa ya, Bu ya. Iya, tidak ada. Eh, untuk sekarang strategi apa yang akan Ibu lakukan untuk menghadapi anak ini nih? Baik, Pak. Jadi nanti strategi yang saya lakukan mungkin kemarin saya sudah berusaha untuk berkolaborasi dengan, guru BK, karena Hmm. ini kasus yang sudah 3 kali SP, saya akan mencoba untuk melibatkan kesiswaan dan melibatkan kepala sekolah. Mungkin itu, Pak, strategi yang saya lakukan sekarang untuk anak ini. Karena kasusnya Oh, sudah ya. berat. Oh, jadi Ibu akan melakukan koordinasi dulu ya sama guru BK Iya, dan orang tua iya, untuk iya, menghadapi masalah ini ya, Bu. benar. Eh, Ibu akan melakukan hal itu kapan, Bu? Baik, Pak, besok saya akan melakukan itu, saya akan secepatnya melakukan proses itu ya, Pak, supaya anak ini, cepat sadar bahwa sekolah itu penting bagi dia. Jadi semoga dengan, secepatnya saya melakukan ini ada perubahan gitu. Makanya kan kalau didiamkan terus nantinya takutnya berimbas ke yang lain juga ya, apalagi sekarang kan kondisinya mau ujian, Pak, ya. Hmm. Untuk menghadapi masalah ini, Bu, eh, siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyelesaikan masalah ini? Yang pasti, saya harus, berkolaborasi dengan orang tuanya sih, itu yang penting. Hmm, Mudah-mudahan dari orang ya. tuanya itu kan bisa biasanya kan orang tua itu lebih nurut gitu ya, anak ke orang tuanya gitu, makanya saya harus melibatkan kedua orang tuanya, yang alhamdulillah kedua orang tuanya kan masih ada gitu ya. Hmm, Lalu, kalau naik ke koordinasi dengan kepala sekolah, nah mudah-mudahan ada perubahan yang lebih baik lagi. ya. Eh, terus Ibu nanti ketika sudah melakukan strategi yang Ibu lakukan, Ibu mengukur tingkat keberhasilan strategi yang Ibu lakukan itu dilihat dari mana tuh, Bu? Kalau mengukur tingkat keberhasilan berarti saya melihat dari perubahan anaknya ya, Pak. Nanti kalau ada Oh, perubahan anak, minimal ada gitu yang kan sekarang bener-bener, belum banget sampai 2 minggu nggak sekolah, nanti ketika anak ada rasa sekolah aja itu udah, ada perubahan untuk anaknya gitu, Pak. Gitu sih tingkat keberhasilannya, minimal itu anak ada di kelas dan bertahan sampai sekolah bel bunyi gitu pulang. oh iya, jadi standby di Itu sekolah udah lah luar gitu biasa ya. anak itu, iya. Iya. Ibu, untuk strategi yang Ibu tadi utarakan, terus untuk langkah-langkah, untuk apa nilai ukur yang akan Ibu terapkan, itu kan sudah Ibu utarakan ya. Eee, ini Bu, untuk pertemuan kali ini nih, saya ingin tanya, ketika kita coaching hari ini, bagaimana perasaan Ibu dan bagaimana, pendapat Ibu tentang masalah yang Ibu hadapi ini?
Baik Pak Irfan, setelah saya berbincang dengan Bapak siang hari ini, saya merasa lebih senang, lebih terbuka, jadi lebih terbuka aja, bahagia dari permasalahan yang saya pendam sendiri. Saya menemukan sebuah solusinya dari itu ya. Mudah-mudahan permasalahan-permasalahan tadi yang saya bicarakan ke Bapak nanti solusinya, strateginya, langkah-langkahnya bukan sebuah perbaikan untuk anak itu gitu ya Pak. Iya, Bu, mudah-mudahan apa yang akan Ibu lakukan bisa merubah si anak dan menjadi lebih baik lagi ya, Bu. Doain ya Pak, semoga berhasil ya Pak. Iya, siap Ibu. Terima kasih Pak waktunya. Iya, Ibu, sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Baik Pak Irfan, alhamdulillah tadi Pak Irfan sudah melakukan proses coaching ya. Sekarang di pasca coaching, saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan terkait dengan ketercapaian indikator dan tujuan pengembangan yang diinginkan? Setelah saya melakukan coaching itu Pak, yang sudah saya lakukan yaitu melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, itu yang pertama. Yang selanjutnya adanya tujuan Pak yang dibicarakan, jadi adanya identifikasi permasalahan, adanya latar belakang, terus adanya solusi yang dihasilkan oleh coach itu sendiri gitu, sehingga coach itu bisa menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, seperti itu Pak. Dan coach tersebut juga berencana untuk melakukan sebuah tindak lanjut yang akan menyelesaikan permasalahan itu, seperti itu Pak. Pak Irfan, tadi dari proses coaching saya sudah mencatat dalam lembar observasi ini, kemudian juga melihat bahwa proses yang coaching yang Bapak lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta, ya, kemudian juga konsep coachingnya sudah ada, dan juga Pak Irfan sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach itu dapat memberikan respon dengan baik ya. Kemudian Pak Irfan, pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita tutup proses supervisinya hari ini, yaitu saya akan menanyakan kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan dari hasil proses coaching yang sudah Bapak lakukan. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Pak di bagian identifikasi ya Pak ya. Karena ketika saya mengidentifikasi sebuah masalah itu harus sedetail mungkin supaya bisa mengarahkan si coachnya ini untuk menemukan solusi yang dia inginkan atau tujuan yang dia harapkan gitu Pak. Seperti itu. Baik Pak Irfan, saya rasa hari ini kita cukup ya untuk supervisi ya. Ya, Terima kasih atas waktunya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Irfan. Waalaikumsalam.